Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi Muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi wa man sarmada. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga pada pendengar setia Radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih di kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, buah karya dari Syekh Abdul Aziz Muhammad Al-Huwaitan hafizahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-8. Di sini ma'alif hafizallahu ta'ala memberikan judul Haqqul walad ala abihi fil qiyami bi syu'unihi, yaitu hak anak atas bapaknya atau atas kedua orang tuanya dalam mengemban, dalam melaksanakan semua urusan kesehariannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim yang diterima dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Ia mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi anakmu atasmu terdapat hak. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diterima dari Ummu Salamah, semoga Allah ridha dan meridhai kepadanya. Ia mengatakan, qultu ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah unfiqu alaihim walastu bitarikihim walastu bitarikatihim hakada wa hakada innamahum baniya. Faqala na'am laki fihim ajrun ma anfaqti alaihim. Kata Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah bagiku mendapatkan pahala? Alias ini seorang ibu yang menafkahi keluarga atau anak-anaknya. Apakah aku mendapatkan pahala mengurus anak Abu Salamah? Aku memberikan infak, memberikan nafkah kepada mereka, sedangkan aku bukanlah pewaris mereka, alias aku tidak memiliki atau Abu Salamah tidak meninggalkan apa-apa untukku. Innamahum baniyah, mereka hanyalah anak-anakku. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, bagimu pada mereka terdapat pahala apa-apa yang telah engkau infakkan terhadap mereka.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua hadis ini kurang lebih ada 9 faidah yang dapat kita petik. Yang pertama, haqqul walad ala abihi fil qiyami bihuquqihi al-asasiyah wa minha al-mat'am wal malbas wal maskan. Hak anak terhadap bapaknya dalam melaksanakan hak-hak yang pokok, yaitu diantaranya memberi mereka makan, memberikan mereka pakaian, dan memberikan mereka tempat tidur. Ini mungkin yang disebut kebutuhan primer. Kebutuhan pokok yang mesti setiap anak, siapapun mereka, apakah itu yatim atau mereka yang apalagi memiliki kedua orang tua, maka mesti terpenuhi kebutuhan yang primer ini. Yang kedua, ta'dibuhu bil khuluqil hasan wa tarbiyatuhu at-tarbiyah al-hiqqah. Poin yang kedua, hak anak atas kedua orang tuanya adalah mengajarinya akhlak yang baik dan juga mendidiknya dengan pendidikan yang benar. Ini poin kedua dari atau faidah dari dua hadis ini. Yang ketiga, ta'limuhu ma yahtajuhu min wadhaifid din. Adalah mengajarkan kepada anak-anak apa-apa yang mereka butuhkan dari tugas-tugas agama. Terutama yang dilaksanakan setiap hari, misalnya sholat atau sebelum sholat wudu, atau tatkala datang saum Ramadan. Maka orang tua mesti mengajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan saum atau lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas agama. Minimal orang tua mengajarkan kepada mereka jangan sampai acuh yang merupakan kegiatan ibadah harian. Misalnya saum, misalnya wudu, maka ajarkanlah kepada anak kita bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana tata cara wudu yang berdasarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak cukup dengan mengajarkan wudu saja, harus diajarkan sholat. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana tata cara melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah, yang semuanya ini tanggung jawab kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua yang mungkin sibuk, maka tidak cukup dengan kita hanya memberikan makan minum. Walaupun tadi di poin yang pertama, bahwa hak yang pokok itu memberikan makan minum. Anak tidak makan, mungkin hanya sengsara beberapa tahun di dunia, alias mungkin meninggal. Tetapi anak apalagi yang sudah dewasa, sudah baligh, yang mana kita di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya telah kita bahas tanda anak baligh, yang mana ia sudah kena taklif, wajib melaksanakan perintah dan dicatat keburukan apabila ia telah melaksanakan keburukan. Yaitu salah satu dari 4 tanda. Yang pertama, usia 15 tahun untuk laki dan perempuan.
Yang keduanya mimpi basah. Yang ketiga tumbuhnya bulu di seputar kemaluan. Dan yang keempat haid. Nah maka anak yang udah mencapai usia balik sini, orang tua mesti mengajarkan yang merupakan ibadah harian. Kalau toh kita tidak mengajarkan kepada mereka tata cara wudhu yang, tata cara sholat yang benar, maka kesengsaraan bagi anaklah selamanya di akhiratlah. Dan kita tahu bahwa kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat panjang. Dan dinamakan hari akhir, hari yang tidak ada setelahnya hari. Maka orang tua menyengsarakan anak selama-lamanya apabila abai tidak mau mengajarkan tata cara ibadah harian. Oleh karena itu, bahwa orang tua selain tadi memperhatikan kebutuhan primer, ini juga yang sangat penting, yaitu kebutuhan bagaimana mengajarkan kepada kita tata cara ibadah harian yang benar. Poin yang keempat, dalam hadis terdapat kalimat haqqan, yang ini bentuknya nakirah. Maksudnya adalah mencakup seluruh hak-hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Yang di sini disebutkan tadi yang pertama makan minum, kemudian mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik, kemudian mengajarkan pendidikan agama, dan lain sebagainya. Maka di sini bahwa seluruh kebaikan dan kemaslahatan yang berkaitan dengan anak, maka orang tua mesti menunaikannya, yang tentunya berdasarkan kemampuan orang tua. Yang kelima, idhamu ajril walidaini fil infaq alal aulad. Ini kabar gembira bagi orang tua bahwa apa yang kita berikan kepada mereka tidak akan sia-sia. Orang tua yang mungkin bangun sebelum mereka bangun, dan terkala mungkin datang mereka pun sedang tertidur, alias nyaris bahwa kita orang tua pergi sebelum mereka bangun dan datang ketika mereka tertidur, pahala yang sangat besar bagi mereka yang melaksanakan seperti ini. Dan juga sebagian mungkin orang tua Allah takdirkan berikan pekerjaan lain, alias senantiasa mungkin menemani anak. Dan ini mungkin terasa bagaimana mendidik anak 24 jam. Mulai dari bangun tidur, kemudian mengajaknya ke masjid, kemudian menyediakan makanan buat mereka sarapan, mengantarkan ke sekolah. Kemudian kita mungkin orang tua masuk gereja, siangnya kita menjemput, sorenya mungkin mengajak main, malamnya menjelang mereka tidur mungkin kita mengajarkan sebagian dari mata pelajaran yang mungkin sebagai tambahan bagi anak. Kemudian kita menidurkannya. Dan itu nyaris mungkin 24 jam, itu akan terasa memang lelah, akan terasa capek. Tapi bagi orang tua yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan terasa ringan. Maka jangan sampai kita mendidik anak mengharapkan balasan dari anak, akan lelah. Oleh karena itu, harapkanlah semua apa yang kita berikan kepada anak, apa yang kita didikan kepada anak, adalah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang niatnya baik, itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang besar dari kita mendidik anak-anak kita.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keenam, ada mutarkil aulad yatakaffafuna nas wa anna hadha mas'uliyatu man yunfiqu alaihim. Tidak meninggalkan mereka meminta-minta, apalagi mengajarkannya, alias meminta-minta yang bukan hak. Maka ini sangat besar dosanya bagi orang tua yang mengajarkan anak meminta-minta yang bukan haknya. Seperti apa? Mohon maaf, mungkin minta di jalan, yang diajarkan kepada anak bagaimana cara meminta, atau mungkin melobi biar dikasih sama orang. Ini tidak benar. Tapi lain hanya bahwa anak, dan ini tidak termasuk dosa, bahkan dianjurkan anak meminta kepada kedua orang tua. Pun sebaliknya, boleh bahwa anak meminta kepada orang tua, mungkin anak belum mampu, atau sebaliknya, misal orang tua meminta kepada anaknya, itu boleh. Tetapi di sini yang tidak boleh adalah mengajarkan kepada anak meminta-minta kepada orang lain yang bukan haknya. Yang nantinya anak hanya menyandarkan kepada orang lain saja. Ia tidak pede, tidak mau bekerja, tidak mau capek. Enaknya apa? Meminta-minta saja kepada orang lain. Maka ini tentunya tidak membiarkan orang tua anak meminta-minta kepada yang lainnya. Yang ketujuh, bahwa pahala yang Allah sediakan bagi orang tua yang sangat besar adalah mendidik mereka dalam hal pendidikan agama dan akhlak. Orang tua mencari nafkah, mencari ma'isyah untuk menghidupi keluarga, untuk anak-anak. Tetapi ingat bahwa mengajarkan kepada mereka agama, mengajarkan kepada mereka akhlak, itu pahalanya sangat besar dan sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka orang tua yang tadi meninggalkan anak-anak ketika tertidur dan datang pun mereka sedang tidur, telah tidur, itu bagus. Tetapi ada yang paling besar pahalanya, tidak hanya itu. Tidak hanya cukup kita mencari nafkah buat makan dan minum, yaitu kita mengajarkan kepada mereka agama dan akhlak. Alias harus ada waktu khusus mengajarkan kepada mereka agama, mengajarkan kepada mereka akhlak, mengajarkan kepada mereka tata cara wudu, tata cara sholat. Yang sampai seperti ini, gampang, nanti aja udah besar mereka bisa mondok atau bisa belajar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang akan menjamin hidayah senantiasa ada di setiap jiwa kita? Gak ada yang bisa menjaminnya. Maka pendidikan agama, akhlak ini hal yang sangat penting dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sejak sekarang kita tidak abai terhadap pendidikan agama dan akhlak bagi anak-anak kita. Yang poin ke-8, yajibu 'alal abbi an yunfiqa 'ala auladihi ijma'an. Fa in kana mayyitan aw mu'siran wajaba 'alal ummi idza kanat ghaniyatan wa hum fuqara. Wajib kepada bapak memberikan nafkah kepada anak-anaknya berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila ayahnya telah meninggal duluan, rahimahullah, Allah yang menghendaki mendahului anak-anak mereka,
Atau misalnya masih hidup tapi Allah berikan di bawah standar ekonominya. Misalnya miskin. Karena miskin ini adalah orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka wajib 'alal ummi idza kanat ghaniyatan wa hum fuqara. Wajib kepada ibu atau istri dari suami ini memberikan infak, memberikan nafkah apabila ia mampu. Sedangkan anak-anaknya miskin. Jadi di sini kondisi bahwa kapan ibu wajib memberikan nafkah apabila suaminya telah meninggal atau miskin dan anak-anaknya dalam keadaan fakir. Tetapi yang pertama bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kepala keluarga yaitu suami. Kemudian yang ke-9 atau terakhir dari faedah hadis ini, kama yajibu alaihi al-infaq ala ahfadihi in kana ghaniyan wa hum fuqara. Bagi mereka yang Allah takdirkan punya keturunan, misalnya bapak memiliki anak, kemudian anaknya menikah, dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki anak, maka status bapak ini cucu. Maka orang tua hukumnya wajib memberikan nafkah kepada furu', yaitu cucu-cucunya, apabila ia kaya orang tuanya itu, atau misalnya ya kakeknya kaya dan cucunya dalam keadaan miskin. Maka hukumnya wajib. Jangan sampai biar aja kan anak ada orang tuanya. Enggak. Maka seorang kakek atau nenek tatkala melihat cucunya misalnya kelaparan atau dalam kondisi kurang dan orang tuanya tidak mampu, maka hukumnya wajib ia memberikan nafkah kepada cucu-cucunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tambahan lain dari merupakan hak orang tua kepada anaknya adalah menyusui. Menyusui ini tentu peran ibu. Bahwa ibu mesti menyusui anaknya yang masih kecil. Dan perintah menyusui ini adalah langsung perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 2 ayat yang Allah menyebutkan perintah menyusui kepada ibu untuk anak-anaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan ibu atau para ibu hendaklah mereka menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi setelah lahir kemudian menyusukan anaknya kurang lebih 2 tahun. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini memerintahkan bahwa kita sebagai anak mesti berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Karena ibu kita telah mengandungnya secara susah payah. Mengandung kurang lebih 9 bulan. Kemanapun pergi, dimanapun berada, senantiasa dibawa, belum pernah dilepas, belum pernah diistirahatkan.
alias nyaris bahwa anak atau setiap kita kurang lebih 9 bulan berada di perut ibu. Maka Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian setelah mengandung 9 bulan, melahirkan pun dengan susah payah. Dan setelah anaknya lahir, dengan kasih sayang ibu yang tak terhingga, ibu pun menyusuinya kurang lebih 30 bulan. Di sini disebutkan bahwa ibunya menyapihnya kurang lebih 30 bulan. Di sini kalau anak misalnya, terkadang ada anak yang mungkin lahir 6 bulan. Maka kalau ingin orang tua atau ibu menggenapkan penyusuannya, alias 2 tahun menyusui plus 6 bulan, maka kurang lebih genap 30 bulan orang tua atau ibu menyusui anaknya. Ini maksud bahwa ibunya menyusuinya 30 bulan. Dan diantaranya Al-Allamah Siddiq Hasan Khan mengatakan bahwa maksud ayat ini, jumlah waktu selama itu dihitung dari mulai hamil sampai disapi. Berarti kalau misalnya hamil kurang lebih 9 bulan, kemudian ditambah dengan menyusui, ya kurang lebih. Kalau misalnya hamil 9 bulan, berarti sisanya 21 bulan, ya, maka itu sisa untuk menyusuinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak lain yang mesti ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini mungkin termasuk tadi mendidik mereka dengan pendidikan agama yang kuat. Jangan sampai anak membenci kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau anak misalnya membenci Allah dan Rasul-Nya, sudah dipastikan mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang tua menanamkan kecintaan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan, memberikan rezeki, dan hanya kepada Allah lah menyembah, beribadah dimanapun dan kapanpun. Kemudian hak anak atas orang tua mengajari mereka Al-Quran. Sejak dini orang tua mesti menyempatkan waktu mentalkinkan Al-Quran. Mungkin kalau masih kecil diajarkan Iqra atau apapun yang semisalnya, bahwa mereka ditargetkan udah besar mampu membaca Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beribadah membacanya, maka itu harus ditunaikan sejak dini, sejak anak masih kecil. Karena dipastikan kalau misalnya anak sejak kecil tidak diajarkan Al-Quran, udah besar mereka akan malu, minder. Apalagi mungkin kalau teman-temannya, teman sebayanya udah pandai membaca Al-Quran. Mending kalau anaknya tidak minder, tidak pemalu, akan mudah kepada mereka belajar. Tetapi sebaliknya, kalau tidak diajarkan, kalau abai dari sekarang, dikhawatirkan anak kita nanti enggan, jauh dari Al-Quranul Karim. Dan merupakan kejayaan Islam. Dahulu mereka para salaf mengajarkan sejak kecil anak-anaknya Al-Quranul Karim. Maka ini sebagai motivasi bagi kita, ingin anak-anak kita maju, ingin anak kita salih,
ingin anak kita mendoakan kepada kita tatkala kita telah meninggal, maka ajarkanlah kepada mereka sejak dini bagaimana mengenal Al-Quran dan bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara memahaminya, kemudian bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak lain yang mesti ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya, mereka cinta kepada sunnah dan mengajarkan kepada mereka juga agar mereka senantiasa menjaga sunnah. Perintah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah taat kepada Allah. Di sini menunjukkan bahwa orang tua mesti menanamkan kepada anaknya mencintai sunnah. Karena sunnah ini merupakan penjelas Al-Quran. Tidak kita dapatkan dalam Al-Quran tata cara atau rukun wudu. Rukun wudu ada mungkin ya. Rukun sholat misalnya. Yang perintah dalam Al-Quran secara umum adalah tegakkan sholat. Tapi bagaimana, apa aja rukunnya, apa sunnah-sunnahnya, apa kewajibannya, apa pembatalnya, ini disebutkan dalam as-sunnah. Nah, contoh penerapan yang sederhana mungkin bagaimana kita menanamkan sunnah kepada anak-anak kita sejak dini. Ajarkanlah adab-adab yang berdasarkan sunnah. Misal, tatkala mau masuk rumah, ajarkan berdoa. Jangan sampai masuk rumah misalnya tidak membaca doa, tidak mengucapkan salam, atau misalnya mau makan dengan tangan kiri, makan sambil berdiri, maka ini bukan sunnah. Ajarkan kepada mereka bagaimana sunnah keseharian Rasulullah SAW. Yaitu kalau mau masuk rumah, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajana wa bismillahi kharajana wa ala rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Ini Masya Allah, doa yang Rasul contohkan kepada kita dan kita tanamkan kepada anak. Kemudian setelah itu kita ajarkan kepada mereka mengucapkan salam. Dan ucapan salam ini, apakah kita masuk ke rumah kita yang kita tempat tinggal atau kita miliki, atau ke tempat manapun, ajarkan kepada mereka salam. Ajarkan kepada mereka ketemu dengan orang yang sebaya, yang lebih besar, orang tua, atau bahkan mungkin ke bawah usianya. Ajarkan mereka salam tatkala ketemu. Kemudian tatkala mau masuk WC, ajarkan berdoa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang mana dengan doa ini akan menutupi pandangan jin. Dan kita tahu bahwa WC ini tempatnya jin. Maka dengan kita mengucapkan doa ini, mengajarkan kepada anak ini, mereka terbebas dari pandangan jin. Kemudian ajarkan kepada mereka doa keluar dari WC. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Kemudian mau tidur, ajarkan kepada mereka doa mau tidur. Dan doa mau tidur enggak cukup dengan bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa mau tidur, pertama ajarkan kepada mereka membaca trikul,
Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian setelah itu ditiupkan kedua telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dicapai. Kemudian membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, membaca surat Sajadah, membaca surat Al-Mulk atau Tabarak, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sunnah sederhana yang insya Allah kalau anak sudah terbiasa sejak dini, tidak akan susah, tidak akan berat tatkala mereka beranjak dewasa. Atau mungkin minimal diingatkan, mereka udah terbiasa. Dan dari sini kita dapat faedah bahwa kalau misalnya anak sejak dini diajarkan Al-Quran, kalau tahu mungkin anak belum hafal, itu banyak doanya mungkin. Maka kasihkan atau kita berikan buku panduan untuk doa tidur misalnya, agar mereka membacanya. Atau mungkin kita membimbing mereka tidur, atau kita mungkin bareng-bareng membaca doa tidur. Karena tidak jarang terkadang anak ngigau misalnya, anak teriak di malam hari, anak misalnya melakukan hal yang tidak wajar tatkala tidur. Kenapa? Karena tidak mengajarkan kita kepada mereka adab-adab tidur, kita tidak mengajarkan kepada mereka sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak contoh sunnah yang mesti diterapkan kepada anak agar anak kita cinta kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang merupakan hak anak atas orang tuanya adalah mereka tidak menyenangi kepada hal yang menyelisihi sunnah. Dan ini asas bahwa bagaimana mereka mencontoh sunnah kalau tidak tahu hal yang menyelisihinya. Maka ajarkan kepada mereka hal yang menyelisihi sunnah, yang tidak ada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun hal yang sangat penting yang mesti diperhatikan agar anak kita senantiasa mencintai sunnah dan menghindari hal-hal yang menyelisih sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal lain yang merupakan hak anak sejak dini ditanamkan ke atas orang tuanya, mengajari mereka minta izin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan bagian adab yang sangat penting untuk diperhatikan bagi orang tua terhadap anaknya. Minimal diajarkan izin tatkala mungkin anak memasuki kamar kita, atau mungkin kita mencontoh tatkala kita mungkin mau masuki kamar mereka, izin dulu. Bisa dengan mungkin mengucapkan salam, atau mengetuk pintu, atau bertanya dulu apakah ada anak di dalam, ataukah ada orang di dalam. Yang penting kita mengajarkan kepada mereka bahwa kapanpun kita berada, atau anak berada, dan mau masuk ke tempat yang lain, yang itu merupakan tempat yang mungkin mereka tuju, diajarkanlah izin. Dan perintah izin ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 58 sampai 59. Di antaranya dalam ayat ini Allah mengajarkan bagaimana seorang anak tatkala malam hari tiba mesti meminta izin untuk memasuki rumah atau kamar orang tuanya. Jangan sampai
Ini kan rumah sendiri, ini kamar orang tua sendiri. Tidak. Diizinkan dari sekarang agar hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan diketahui orang lain, termasuk anak. Mungkin orang tua tatkala mungkin tidur malam, kita tidak ingin diganggu oleh orang lain, atau kita tidak ingin terlihat aurat kita oleh orang lain, dan sebagainya. Maka tanamkanlah dari sekarang kepada anak-anak kita meminta izin untuk memasuki tempat yang ia tuju. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hal lain yang mesti diperhatikan oleh orang tua kepada anaknya, ya ini merupakan hak anak atas orang tuanya, adalah menanamkan kejujuran. Jujur ini adalah sikap terpuji yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kemudian juga hadis yang menerangkan perintah jujur ini, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang berkata jujur sehingga ia menjadi orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan menunjukkan kepada kejahatan, sedangkan kejahatan mengantar kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang berkata dusta hingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini mungkin sepele. Jujur atau dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Justru inilah yang akan anak bisa bergaul. Anak akan pede. Anak akan dipercaya oleh teman-temannya. Tidak sedikit sebagian anak ia minder, bahkan dijauhi oleh temannya, menjadi anak sengsara. Anak gak punya teman, dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa? Karena ia pendusta, tidak jujur. Dan kita mungkin merasakan bagaimana sakitnya kalau dibohongi oleh anak, apalagi orang lain. Maka tanamkan sikap jujur kepada anak sejak dini. Dan yang paling penting bagaimana kita akan anak memiliki sikap jujur adalah orang tuanya mesti mencontoh bagaimana bersikap jujur kepada mereka. Anak akan jujur apabila orang tuanya jujur. Anak akan mau atau akan berbuat dusta apabila orang tuanya berdusta. Kenapa? Karena anak cerminan orang tua. Maka tatkala kita mengajarkan kepada anak sikap jujur, maka kita terdepan mencontohkan bagaimana sikap jujur. Dan kita melarang kepada anak dusta, maka kita pun berusaha menjauhi sifat dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini memang butuh perjuangan. Tidak semudah itu. Mungkin terkadang anak tidak jujur, dan disinilah orang tua mesti sabar. Oleh karena itu, poin yang berikutnya merupakan hak anak kepada orang tuanya menanamkan sifat sabar.
Bagaimana anak bersabar? Maka perlihatkanlah bagaimana orang tua bersabar. Bersabar mengurus mereka, bersabar melayani mereka, bersabar mendidik mereka, bersabar mengajarkan mereka. Tanamkanlah sifat sabar dalam berbagai kondisi, maka insya Allah anak pun akan menuruti, akan mengikuti, akan melihat, akan mencontoh bagaimana orang tuanya bersabar. Allah berfirman tentang sabar ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Ini kabar gembira bagi mereka yang bersabar, bagi mereka yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak langkahnya, terutama dalam mendidik anak-anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perintah bersabar ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 53, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kabar gembira lain bagi orang yang senantiasa bersabar dalam berbagai urusan, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min in asabathu sarra syakar wa in fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh perkaranya baik. Dan hal tersebut tidaklah terdapat terkecuali bagi orang mukmin. Apabila menimpanya kebaikan atau kesenangan, ia bersyukur kepada Allah, maka itu kebaikan. Dan apabila sebaliknya menimpanya kemadaratan, ketidaksenangan, ia bersabar, maka itu pun kebaikan baginya. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu bahwa sabar ini nggak ada batasannya. Dalam kita senang, bersabar, apalagi kita dalam susah atau berkekurangan, kita pun mesti bersabar. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat sabar. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya, hak anak atas orang tua adalah menyadarkan mereka tentang berharganya waktu. Anak yang mungkin belum tahu apa-apa, yang ia mungkin inginkan kesenangan terus, gak mau capek, gak mau ribet, dan itu anak. Dan kita pun mungkin merasakan dulu. Kita mungkin nggak ingin capek, nggak ingin ribet, semua ingin serba susah, serba mudah, nggak mau susah. Dan ini dialami oleh setiap anak. Apalagi sekarang mungkin ada istri yang mungkin indah, bagus, di dalamnya lembek, mentalnya nggak ada. Nah di sini bahwa orang tua mesti memberikan penanaman kepada anak tanggung jawab terhadap menjaga waktunya. Bahwa waktu akan senantiasa berlalu, berubah. Masa kanak-kanakan, masa banyaknya waktu untuk belajar tidak akan dialami lagi setelah lewat masanya. Bahkan disebutkan golden age, masa keemasan usia 7-14 tahun, di mana anak memiliki banyak waktu, banyak kesempatan untuk menambah ilmu, menambah wawasan.
Maka sebagai orang tua merupakan hak anak senantiasa menanamkan kepada anak menghargai waktu. Mengingatkan kepada anak bahwa waktu sangat berharga. Bahkan waktu ini, waktu masa muda, akan dihisab kelak di akhirat. Bahwa kelak tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam, terkecuali akan ditanya di antaranya tentang masa muda. Kemana dihabiskan? Maka kita menanamkan kepada anak sedikit demi sedikit. Ya minimal memberitahu. Dan kalaupun anak taat atau langsung mengerjakan, itu mah hidayah di tangan Allah. Taufik di tangan Allah. Kita hanya memberikan pendidikan, kita mengingatkan dan melaksanakan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan sampai ada rasa bosan, rasa malas. Jangan sampai udah saya mah malas mengingatkan anak. Jangan. Kalau kita ada perasaan di awal udah bosan, udah malas mengingatkan anak, maka itu tidak akan terlaksana kita menasihati anak. Jangan. Tanamkanlah kita pede, percaya diri. Kita mengingatkan kepada anak dan hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan kita ikhtiar, kita mungkin meningkatkan, mengupgrade ilmu kita bagaimana mendidik anak. Selain itu, di waktu-waktu mustajab kita berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing anak dan keturunan kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya yang mesti diperhatikan merupakan hak anak menanamkan sifat berani. Dan sebaliknya menjauhkan kepada anak sifat pengecut. Dan maksud berani di sini adalah berani kepada kebenaran. Jangan sampai anak malu untuk berbuat kebaikan, anak malu untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi mereka. Tanamkan rasa pede, rasa percaya diri sejak dini kepada anak. Dan biasanya anak memiliki rasa minder apabila anak dicemoohkan sejak kecil. Jangan. Kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kita merendahkan mereka. Tatkala anak mungkin, ya namanya juga anak kecil. Mereka mungkin memperlihatkan kemampuan sejak kecil, tapi mungkin di luar nalar atau mungkin kita, itu mah luar, gak mungkin. Nah, kita paling kasih masukan kepada anak, bukan direndahkan. Kalau misalnya anak berbuat sejak kecil direndahkan oleh kita, yakin, tatkala ia besar, gak akan tertanam rasa pedenya. Kenapa? Oh dulu sama orang tua saya direndahkan atau misalnya dia ditegur atau nggak boleh dan lain sebagainya. Selama tidak menyelisih syariat, selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka anak kita sokong, dorong, berikan kemampuan untuk pede. Adapun tatkala anak melakukan hal yang mungkin tidak wajar, maka kita kasih tahu, jangan dicela, kasih tahu. Karena dengan dicela, sudah dipastikan anak tatkala besar ia tidak akan mau melakukannya lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, hak anak, walaupun ini banyak sekali sebetulnya yang mesti ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya, tapi berhubung waktu juga. Terakhir, di antara hak anak atas menerima di antara anak-anaknya. Maksudnya adalah setiap orang tua memenuhi hak mereka.
Misalnya dalam memberi makanan, kasih, atau memberikan baju, uang jajan. Dan dalam memberikan uang jajan mesti tidak sama antara anak kecil, pertengahan, udah dewasa atau udah kuliah, belum kerja. Dan adil di sini tentunya menyesuaikan. Anak kecil mungkin kebutuhannya jajan permen, ya mungkin pertengahan mungkin jajannya bakso, yang kuliah mungkin kebutuhannya lebih banyak. Maka di sini orang tua mesti berbuat adil kepada mereka. Nah, imbas diantara kalau kita tidak berbuat adil, maka akan terjadi cekcok di antara anak. Akan menjadi pertengkaran di antara anak. Dan tentu juga kita tidak mau ada pertentangan, ada pertengkaran di antara anak-anak kita, karena sebab kita tidak berbuat adil kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang hak anak atas orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua dianugerahi, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memenuhi hak mereka sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fiikum.